Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Dengan hamba Allah di Semarang. Buya, izin bertanya. Saya punya teman yang berkata, di Al-Quran itu tiap ayatnya ada khodamnya. Khodam itu artinya penjaga. Dia juga berkata, penjaga itu tidak hanya dari kalangan malaikat, tapi juga dari kalangan jin. Apakah di Islam ini memang ada, Buya? Mohon maaf, saya masih awam, Buya. Dia juga berkata begini, Buya. Saya ada guru yang memberikan ijazah bacaan yang ada khodamnya. Ada yang berupa khodam malaikat, ada yang berupa jin Islam. Pertanyaan saya, Buya, apa memang ada di Islam hal demikian? Mohon penjelasannya, Buya. Saya orang awam, takut tersesat. Yang saya tahu, jin dan manusia serta malaikat itu diberi sekat atau hijab. Manusia tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Terima kasih atas jawabannya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah bicara tentang malaikat, jin, itu masuk pembahasan dalam ilmu keimanan namanya sama'iyat atau ghaibiyat. Hal yang gaib. Kalau sudah bicara tentang hal yang gaib, orang nggak boleh bicara ngarang. Harus ada siapa yang ngasih tahu begitu. Yang ngasih tahu hanya dua sumber saja. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua adalah dari hadis Nabi. Hadis Nabi pun nanti ada dibagi masalah mutawatir yang tidak mutawatir. Nah, ini sumbernya dulu. Nah, maka malaikat kita wajib percaya karena Al-Quran menceritakannya. Jin wajib kita percaya karena Al-Quran hadis Nabi menyebutkannya. Kan sudah jelas. Cuma di saat bicara misalnya setiap huruf Quran ada khotimnya, siapa yang bercerita? Kan boleh tanya. Siapa yang bercerita kalau seperti itu? Apakah disebutkan dalam Al-Quran misalnya? Atau baginda Nabi menyebutkannya? Karena kita akan membangun keimanan di balik itu semuanya. Jadi jangan, arti tentu, tapi ada kita lebih perlu untuk bicarakan. Jadi tentang riwayat-riwayat begitu, Anda pinggirkan. Karena menjadikan apa Anda setelah itu? Kalau memang satu huruf ada khodamnya, apa faedahnya yang Anda bisa ambil? Belum lagi berita itu dari mana kisah-kisah semacam ini. Sebab ini adalah menceritakan sesuatu yang kita tidak tahu namanya ghaibiyat. Makanya kami himbau kepada siapapun kalau sudah bicara tentang hal yang gaib, jangan hanya sekedar kita ngomong begitu, harus kita cermati, kita renungi. Siapa yang memberitakannya? Oh, itu ada di kitab itu. Lah kitab itu tuh sumbernya dari mana kira-kira? Kita tidak boleh masuk wilayah perbincangan tentang yang gaib, yang liar. Lah kalau sudah bicara gaib liar itu masuk wilayah macam-macam. Dusta masuk di dalamnya. Dusta masuk di dalamnya. Karena bicara yang gaib, liar. Sehingga bicara tentang ghaibiyat ini betul-betul ada batasan-batasan. Kita percaya adanya neraka biarpun kita tidak melihat. Karena Al-Quran menyebutkannya. Kita percaya Nabi Adam diciptakan dari tanah. Karena Al-Quran menyebutkannya. Padahal kita tidak tahu, kan begitu. Cuman ini dari mana, kan begitu. Kita pinggirkan, keluar dari caci maki. Anda pun jangan mencaci maki. Akan tapi ada yang perlu Anda ketahui lebih dahsyat daripada satu huruf. Ada apanya? Ada khotimnya. Kalau ada khotimnya mau apa coba? Ada khodamnya mau ngapain? Anda mau ngapain kalau ada khodamnya? Coba Anda berpikir yang sedikit serius lah. Ini beragama itu kan perlu kesadaran juga. Dan perlu ilmu juga. Ingat, mohon maaf. Jika Anda mendengar kiai ulama yang mengatakan begitu, cukup cerita ini Anda sembunyikan saja. Kami tidak mengajari caci maki, akan tapi Anda sudah ngerti rambu-rambu masalah yakiniat. Baca dengan detail yang kami hadirkan dalam muqaddimah sam'iyat, kitab sam'iyat. Supaya kita tidak akan terjerumus percaya hal yang aneh-aneh. Tidak tahu ceritanya dari mana. Cerita aneh-aneh tentang yang gaib, nggak tahu dari mana. Tiba-tiba saja masuk telinga kita, langsung kita telan mentah-mentah. Ini kan nggak baik. Nah, yang ada dalam riwayat itu bunyinya begini. Mengqara'a. Barang siapa membaca harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran. Wah, ini baru hebat ini. Walahu hasanatun.
maka lahu hasanatun, maka bagi orang baca mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, setiap kebaikan 10 kali lipat. Wala aqulu, Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bukan. Tapi aku katakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu yang perlu Anda perdengarkan dan Anda dengar daripada yang kisah-kisah tadi. Nah ini tersanjung Anda, wah saya baca Al-Quran. Bukan mikir khodamnya atau khodimnya, tidak khodam. Ini loh, makanya kadang kita perlu. Anda sebagai seorang ustadz pembimbing harus paham di saat Anda menyampaikan apa tujuannya di balik itu. Tentunya dasar Anda berbicara harus ada dulu. Anda seorang ustadz misalnya, ngomongnya harus ada sandaran dong ilmunya. Kemudian setelah itu ada manfaatnya atau tidak. Nah ini, jadi ya ini yang perlu kita hadirkan tentang keutamaan baca Al-Quran. Nah, nanti pahalanya Al-Quran akan berikan pertolongan kita di hari kiamat, berikan syafaat dan seterusnya. Ini yang perlu kita hadirkan, bukan bicara tentang begitu-begitu. Nah, ini yang kami tolong waspada dan pinggirkan dulu seperti itu, kisah-kisah begitu dan hal-hal yang bicara tentang keanehan-keanehan, goib-goib, itu adalah Anda pinggirkan. Mohon maaf, tanpa ada caci maki. Sudah, Anda tidak perlu mempercayai hal-hal seperti itu, ya, tanpa harus mencaci hal-hal yang semacam itu. Yang Anda percaya adalah himbauan Nabi untuk banyak membaca Al-Quran. Ya. Jujur aja, kalau ada khodimnya kenapa? Khodamnya kenapa? Gitu loh. Jadi mau dihubungkan dengan istilah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ini saja, ini hal-hal semacam ini memang mohon maaf kadang-kadang karena kadang sudah terlanjur dipercaya di sebuah masyarakat sehingga terasa berat untuk kita merubah pemahaman-pemahaman ini menjadi pemahaman yang benar. Jadi kami berikan yang lebih istimewa, bukan urusan khodam dan sebagainya, akan tapi ingat, kalau Anda baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa kebaikan yang Anda dapat? Allah, bukan khodam, tapi kebaikan. Ba, satu huruf, kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Sin, satu huruf, kebaikan dilipat gandakan Allah. Itu yang perlu dihadirkan, bukan yang lain-lain. Dan mohon maaf, kita sering disodori, dikoi dengan keanehan-keanehan. Keramat itu memang ada bermacam-macam. Tapi keramat yang kita butuhkan adalah suri toladan, kebaikan yang akan mempengaruhi kita sehingga kita bisa berbuat baik. Itulah karomah-karomah istiqomah para ulama, para wali yang hendaknya kita kepok tularkan kepada orang lain atau kita suri toladani. Bukan kisah-kisah karomah yang wah aneh-aneh tidak mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kita harus memilah, dan khususnya para asatid tentunya harus waspada di dalam menyampaikan kebenaran. Dengan ilmu, dengan kecerdasan, dengan kepekaan, dan kemaslahatannya. Ini saja, semoga Allah mengampuni semuanya. Dan mohon maaf jika mungkin kalimat ini berbeda dengan mungkin karena sudah ada di masyarakat sebagian kepercayaannya. Kita membuat perubahan perlahan dan halus. Dan ingat, tidak ada caci maki. Jangan Anda mencaci siapapun, mengolok siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.